Hai, di video kali ini akan membawakan kisah Nabi Muhammad, kisah Isra Miraj, dan alasan Abu Hakam tidak mau beriman. Ini dia JRH tentang sejarah Islam. Setelah pulang dari perjalanan Isra dan Mi'raj yang spektakuler di malam hari, Nabi Muhammad SAW duduk di depan Ka'bah, merenungi kejadian luar biasa yang baru beliau alami. Lalu lewatlah musuh bebuyutan umat ini, Abu Jahal. Ia dikenal sebagai raja dan orang bijaksana di Mekah dengan julukan Abul Hakam. Namun, Nabi menyebutnya Abu Jahal, orang yang super bodoh. Kebodohannya terlihat saat Abu Jahal bersama Abu Sufyan dan seorang temannya setiap malam datang diam-diam hanya untuk mendengarkan bacaan Al-Quran Nabi di rumah beliau. Mereka bertemu saat pulang dan sepakat untuk tidak mengulanginya karena khawatir masyarakat Mekah akan beriman. Namun, karena penasaran, mereka datang lagi keesokan malamnya, dan malam setelahnya Abu Sufyan mengakui bahwa apa yang ia dengar memiliki makna yang tinggi dan ia yakin itu adalah kebenaran, meskipun ada yang ia tidak mengerti. Tetapi saat ditanya oleh teman-temannya, Abu Jahal membuat pengakuan yang mengejutkan. "Demi Allah, saya tahu Muhammad benar," katanya. Ketika ditanya mengapa ia tidak beriman, padahal jika ia beriman, seluruh Mekah akan mengikutinya. Abu Jahal mengungkapkan alasannya yang didasari oleh fanatisme kebodohan. Suku Muhammad dan sukunya selalu bersaing dalam hal memberi makan, minum jemaah haji, hingga membentuk pasukan. Kini, dari suku Muhammad muncul seorang nabi. Sementara dari sukunya tidak ada. Ia takut sukunya akan dianggap kalah jika ia beriman, dan karena itu ia menolak kebenaran. Melihat Nabi termenung, Abu Jahal mendekat dan bertanya, "Ada apa?" Nabi dengan polosnya menceritakan seluruh perjalanan Isra Miraj kepadanya. Beliau menceritakan tentang kedatangan malaikat Jibril dengan buruk kuda bersayap. Beliau terbang dari Mekah ke Palestina, salat di Masjidil Aqsa, menjadi imam bagi para nabi. Kemudian beliau miraj ke langit, bertemu Nabi Adam di langit pertama, Nabi Yahya dan Isa di kedua, Nabi Idris di ketiga, Nabi Yusuf di keempat, Nabi Harun di kelima, Nabi Musa di keenam, dan Nabi Ibrahim di ketujuh. Kisah paling masyhur adalah dialog beliau dengan Nabi Musa alaihissalam di langit keenam. Setelah menerima perintah 50 waktu salat, Nabi Musa menahan beliau dan menyarankan agar meminta keringanan, sebab umat beliau tidak akan sanggup melaksanakannya. Nabi berulang kali kembali hingga akhirnya tersisa 5 waktu salat. Suara dari langit pun berfirman, "Hai Muhammad, dia 5 waktu salat, tapi pahalanya 50 waktu salat." Abu Jahal yang mendengar cerita perjalanan 1 malam, setara perjalanan 2 bulan pulang pergi, menggunakan unta tercepat, terdiam kaget, lalu semangat untuk memanfaatkan momen ini. Ia meminta Nabi untuk menceritakan kisah ini kepada seluruh masyarakat Mekah, dengan niat untuk mempermalukan beliau. Abu Jahal lalu membawa Nabi ke Bukit Abi Kubais, tempat yang biasa digunakan untuk mengumumkan berita sangat penting. Orang-orang kaget melihat raja mereka Abu Jahal bersama Muhammad di atas bukit itu. Setelah masa berkumpul, Abu Jahal meminta Nabi menceritakan kejadian semalam. Nabi pun menceritakan dari awal sampai akhir. Orang-orang kafir bertambah kufur, menganggap Muhammad gila. Bahkan di kalangan sahabat, ada yang sempat bimbang. Abu Jahal turun dari bukit sambil tertawa, menuju Darun Nadwah, tempat berkumpulnya orang Quraisy. Ia menyebarkan berita Isra Miraj ini, mengklaim agama Muhammad sudah habis. Ia lalu menunjuk 1 orang yang jika berhasil digoyahkan keyakinannya, maka agama Muhammad
benar-benar habis. Orang itu adalah Abu Bakar Asy-Siddiq. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa jika keimanan Abu Bakar ditimbang di satu sisi dan keimanan seluruh umat ditimbang di sisi lain, pasti iman Abu Bakar akan lebih berat. Orang-orang Quraisy lantas mendatangi kebun Abu Bakar di luar kota. Abu Jahal berteriak, mengklaim Muhammad sudah gila dengan cerita bohong tentang perjalanan 2 bulan hanya dalam 1 malam. Abu Bakar, yang belum mendengar langsung dari Nabi, mengetahui bahwa Abu Jahal berniat mengacaukan keimanannya. Abu Bakar menjawab dengan tegas. Dalam salah satu riwayat, beliau mengatakan, "Wahai Quraisy, kalau depan mata saya ada tembok, warnanya putih." "Jelas putih?" Muhammad bilang, "Itu hitam." "Saya akan bohongkan mata saya." Dan saya bilang hitam. Tidak ada keraguan sedikit pun. Keimanan Abu Bakar tidak bisa digoyahkan. Abu Bakar segera menuju bukit Abi Kubais. Dengan suara keras ia memanggil Nabi. "Ya Rasulullah, ya Rasulullah." Mendengar teriakan itu, para sahabat yang tadinya bimbang kembali yakin. Abu Bakar lalu meminta kepada Nabi, bisakah beliau menceritakan detail-detail Palestina dan Masjidil Aqsa kepada tokoh-tokoh Quraisy yang sering bolak-balik ke sana? Nabi bersedia, kemudian Abu Bakar pun memanggil tokoh-tokoh Quraisy, menantang mereka untuk mengakui kebenaran jika apa yang diceritakan Nabi persis sesuai dengan pengetahuan mereka. Subhanallah, Allah Azza wa Jalla membukakan Palestina di depan mata Nabi Muhammad SAW, seolah beliau sedang melihatnya. Setiap kali Nabi menyebutkan ciri pintu gerbang, jalan, pasar, atau tiang Masjidil Aqsa, tokoh-tokoh Quraisy itu serempak berkata, "Muhammad benar, Muhammad benar." Nabi pun memberikan satu bukti pamungkas lagi. Beliau menceritakan tentang kafilah Quraisy yang sempat kehilangan unta dalam perjalanan pulang dari Palestina. Beliau bahkan menyebutkan jumlah unta, nama orang-orang di kafilah, dan unta paling depan berwarna putih dengan kain merah di lehernya. Kafilah itu akan tiba di Mekah 2 hari lagi. Tepat 2 hari kemudian, seluruh penduduk Mekah berkumpul di pintu gerbang. Menjelang zuhur, kafilah itu datang, persis seperti yang Nabi ceritakan. Mereka ditanyai dan membenarkan bahwa mereka sempat kehilangan unta, lalu mendengar suara yang memberitahu di mana unta itu berada. Semenjak itu, seluruh Mekah menjadi percaya bahwa Isra Mi'raj telah terjadi. Inilah mukjizat luar biasa Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini diabadikan dalam surah Al-Isra nomor 17. Sebuah keajaiban yang menunjukkan keagungan Allah dan membuktikan kokohnya keimanan seorang sahabat terbaik, Abu Bakar Asy-Siddiq.